Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai metode multikriteria dan multi alternatif yang beranggotakan oleh saya sendiri, Jumratul Aini, G1F017008, Dwika Januarti, G1F018003, Gusti Agung Brahma F, G1F018007, Nur Adrianto, G1F018017, Dani Alpinosa, G1F018026, dan Yolanda Faradewo, G1F018035. Yang pertama, mengenai pengertian critical success factor. Apa sih critical success factor? Jadi, critical success factor atau CSF merupakan sebuah metode analisis dengan mempertimbangkan beberapa hal yang kritis di dalam lingkungan perusahaan untuk mendefinisikan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan dan kesuksesan perusahaan atau organisasi, dan dapat ditentukan jika objektif organisasi telah diidentifikasi. Dalam menentukan CSF ini, perusahaan perlu mempertimbangkan situasi pasar, situasi persaingan, kesempatan, sumber daya fisik perusahaan, sumber daya manusia perusahaan, kelebihan dan kekurangan perusahaan. Supaya penentuan critical success factor ini akurat, maka perusahaan perlu memahami dengan seksama hal-hal tersebut. Kegagalan memahami situasi pasar, situasi persaingan, kesempatan, sumber daya fisik perusahaan, sumber daya manusia perusahaan, kelebihan dan kekurangan perusahaan akan menyebabkan pembuatan critical success factor atau CSF yang salah. Kegagalan membuat CSF yang tepat dapat dipastikan akan menghasilkan kegagalan perusahaan karena perusahaan kemungkinan mengalami kesulitan dalam berkompetisi ataupun juga menang kompetisi tetapi mengalami kerugian secara keuangan. Tipe critical success factor itu ada 4, yaitu faktor penentu keberhasilan. Yang pertama, industri critical success factor atau CSFs yang dihasilkan dari karakteristik industri tertentu. Kemudian yang kedua yaitu strategi critical success factor yang dihasilkan dari strategi kompetitif yang dipilih usaha. Yang ketiga, environmental critical success factor atau CSS yang dihasilkan dari perubahan ekonomi atau teknologi. Kemudian temporal critical success factor CSF yang dihasilkan dari kebutuhan organisasi internal dan perubahan. Adapun keunggulan critical success factor yaitu CSF menyediakan metode agar supaya suatu organisasi atau manajer yang terlibat di dalamnya dapat berkonsentrasi dalam area-area tertentu. Hal ini menyebabkan sumber daya perusahaan dan pengembangan sistem informasi dapat dikonsentrasikan untuk memastikan keunggulan yang kompetitif. Tetapi, critical success factor ini juga terdapat beberapa kelemahan, yaitu yang pertama, fokus utama CSF adalah pada kontrol manajemen, sehingga cenderung untuk terfokus pada internal organisasi dan analytical dibanding kreatif. Kemudian kedua, CSF tidak memperhatikan nilai tambahan yang didapat dari yang ada. Analisis CSF akan menghasilkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, tetapi nilai yang dapat diturunkan dari sistem tersebut tidak tersentuh. Yang ketiga, CSF harus berhubungan langsung dengan tujuan bisnis yang ingin dicapai, sehingga pengalaman pihak manajemen untuk menghasilkan CSF yang komprehensif sangat penting. Selanjutnya yaitu metode Delphi atau Delphi Method. Secara definisi adalah proses dalam kelompok yang melibatkan interaksi antara peneliti dan sekelompok ahli terkait topik tertentu. Biasanya melalui bantuan kuesioner. Metode ini digunakan untuk mendapatkan konsensus mengenai proyeksi atau tren masa depan menggunakan proses pengumpulan informasi yang sistematis. Terdapat beberapa tahapan dalam metode Delphi. Yang pertama yaitu mengidentifikasi panelis ahli, menanyakan kesediaan anggota panelis untuk terlibat dalam panel atau topik yang dibahas, mengumpulkan pendapat dari setiap individu yang dianggap ahli yang akan dijadikan sebagai laporan dasar permasalahan, menganalisa data dari panel ahli, melakukan kompilasi informasi pada kuesioner baru, kemudian mengirimkannya kepada setiap ahli untuk direview, melakukan analisa
informasi baru dan mengembalikannya kepada anggota panel untuk mendistribusikannya. Meminta setiap panel ahli untuk mempelajari data dan mengevaluasi posisi mereka dalam kelompok. Jika terdapat pendapat ahli yang tidak konsensus, maka para ahli diharapkan dapat memberikan alasan dari perbedaan yang ada. Melakukan analisa input, selanjutnya berbagi dengan panel minoritas dan panel pendukung. Persyaratan dalam penggunaan metode DLP yang pertama yaitu pemilihan panel ahli. Pemilihan ahli secara objektif dan dengan hati-hati menjadi salah satu hal yang menentukan kesuksesan penerapan metode ini. Yang kedua yaitu jumlah panelis ahli. Murphy dan kawan-kawan menyatakan, semakin banyak panelis maka dapat menghasilkan hasil yang lebih baik dan dapat diandalkan. Yang ketiga yaitu jumlah putaran. Dalkey dan kawan-kawan menyatakan setidaknya 2 iterasi dibutuhkan untuk mendapatkan hasil yang konsensus. Yang keempat yaitu proses feedback anonim. Yang kelima kebutuhan waktu. Dan yang keenam pengukuran konsensus. Pengukuran konsensus dari data yang diberikan responden dapat dilakukan menggunakan pengukuran deviasi, koefisien Kendall's concordance, dan square. Keunggulan dalam menggunakan metode DLP yang pertama yaitu DLP mengabaikan nama dan mencegah pengaruh yang besar satu anggota terhadap anggota lainnya. Yang kedua, kemungkinan untuk menutupi sebuah area geografi yang lebih sempit dan grup besar yang heterogen sehingga dapat berpartisipasi pada basis yang sama. Yang ketiga, adanya langkah diskrit. Yang keempat, masing-masing responden memiliki waktu yang cukup untuk mempertimbangkan masing-masing bagian dan jika perlu melihat informasi yang diperlukan untuk mengisi kuesioner. Yang kelima, menghindari tekanan sosial psikologi. Yang keenam, perhatian langsung pada masalah. Yang ketujuh, memenuhi kerangka kerja. Dan yang terakhir, menghasilkan catatan dokumen yang tepat. Di balik kelebihan, terdapat kelemahan dalam metode DLP. Yang pertama yaitu lambat dan menghabiskan waktu. Yang kedua, tidak mengizinkan untuk kemungkinan komunikasi verbal melalui pertemuan langsung perorangan. Yang ketiga, responden dapat salah mengerti dalam kuesioner atau tidak memenuhi keterampilan komunikasi dalam bentuk lisan. Yang keempat, konsep DLP adalah ahli. Para ahli akan mempresentasikan opini yang tidak dapat dipertahankan secara ilmiah dan melebih-lebihkan. Yang kelima, sistematika DLP menghalang-halangi proses lawan dan mendiami eksplorisasi pemikiran. Yang keenam yaitu tidak mengizinkan untuk kontribusi prospektif yang berhubungan dengan masalah. Yang ketujuh, mengasumsikan bahwa DLP dapat menjadi pengganti untuk semua komunikasi manusia di berbagai situasi. Balanced Scorecard Method atau juga disingkat BSC merupakan kategori bank yang digunakan sebagai media untuk mengukur aktivitas operasional yang dilakukan sebuah perusahaan. Jadi dengan BSC, perusahaan menjadi lebih tahu sejauh mana pergerakan dan perkembangan yang telah dilakukan. Jadi adanya BSC juga membantu perusahaan untuk memberikan pandangan menyeluruh mengenai kinerja dari perusahaan agar kinerja perusahaan lebih efektif dan efisien. Dibutuhkan sebuah informasi akurat yang lebih mewakili sistem kerja yang dilakukan. Baik, setelah teman saya menjelaskan seputar balance scorecard method, di sini saya akan menjelaskan keunggulan dan kelemahan dari balance scorecard method. Di sini ada kelebihan. Yang pertama ada komprehensif, kedua ada koheren, ketiga ada seimbang, dan keempat terukur. Komprehensif, balance scorecard memperluas perspektif yang dicakup dan perencanaan strategis. Dan perluasan perspektif secara strategis ke perspektif keuangan tersebut dapat menghasilkan manfaat, yaitu menjadikan kinerja keuangan yang berlipat ganda dan berjangka panjang, serta membuat perusahaan mampu untuk memasuki lingkungan bisnis yang kompleks. Koheren berarti mewajibkan personel untuk membangun hubungan sebab akibat di antara berbagai sasaran strategis yang dihasilkan dalam perencanaan strategis. Yang ketiga, seimbang. Keseimbangan sasaran strategis yang dihasilkan oleh sistem perencanaan strategis penting untuk menghasilkan kinerja keuangan dalam jangka yang panjang. Yang keempat, terukur. Keterukuran secara strategis yang dihasilkan oleh sistem perencanaan strategis menjanjikan ketercapaian berbagai sasaran strategis yang dihasilkan oleh sistem tersebut.
Selanjutnya ada kelemahan balance scorecard method. Yang pertama yaitu korelasi yang buruk antara ukuran non-keuangan dengan hasilnya. Tidak adanya jaminan bahwa profitabilitas masa depan akan mengikuti pencapaian target di bidang manapun. Hal ini menjadi masalah karena adanya asumsi yang melekat bahwa profitabilitas masa depan mengikuti pencapaian individual. Yang kedua itu ada terpaku pada hasil keuangan. Seringkali manajer terbiasa dan terlatih dengan ukuran keuangan, tetapi mereka juga sering mendapatkan tekanan dari pemegang saham berkaitan dengan kinerja keuangan perusahaan mereka. Yang ketiga, ukuran-ukuran yang tidak diperbarui. Masih banyak perusahaan yang tidak memiliki mekanisme formal untuk memperbarui ukuran-ukuran tersebut agar selaras dengan perubahan strategisnya. Yang terakhir, terlalu banyaknya pengukuran yang dilakukan. Hal tersebut dapat mengakibatkan manajer kurang fokus karena mencoba melakukan banyak hal pada waktu yang sama. Itu merupakan keunggulan dan kelemahan dari balance scorecard method. Selanjutnya yaitu adalah studi kasus. Identifikasi kritikal sukses faktor pada bisnis pemasaran dan distribusi buku cetak di PT Niaga Swadaya. CSF bertujuan memberikan gambaran pada PT Niaga Swadaya tentang aspek-aspek kritis apa saja di setiap aktivitas dan proses bisnis perusahaan yang mempengaruhi kinerja perusahaan dalam mencapai visi dan misi, serta keberhasilan bisnisnya dalam industri pemasaran dan distribusi buku cetak, terutama untuk menghadapi ISC 2015. Analisis CSF mempertimbangkan faktor terkait dengan bisnis yang sedang berjalan, sumber daya manusia saat ini dimiliki, struktur organisasi dan lingkungan eksternal dari bisnis tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan studi kasus Delphi Method. Menurut Albert Einstein, pemilihan tipe agroindustri yang memiliki prospek cerah jika dikembangkan. Dalam kasus ini, terdapat 4 pengambil keputusan yang terdiri dari manajer pengembang bisnis, manajer marketing, pakar agroindustri, dan pakar dalam business development. Dari proses brainstorming, diperoleh 16 alternatif dan 3 kriteria. 16-nya diantaranya yaitu ada industri, produk susu, gula tebu, pengolahan ikan, pemrosesan buah, kelapa sawit, ternak hewan, perkebunan karet, biji mete, ikan tuna, minyak sayur, udang, tembakau, kopi, coklat, dan juga kayu. Kemudian, masing-masing mengambil keputusan menilai secara komprehensif ke-16 alternatif tersebut dengan metode penilaian skala 1 sampai dengan 6. Dari hasil akhir tersebut, alternatif akan ditindaklanjuti adalah alternatif yang memiliki nilai rataan minimal yang tinggi, yaitu alternatif 1, 3, 5, dan 16 yang masing-masing berturut-turut adalah industri produk susu, industri pengolahan ikan, industri kelapa sawit, industri kayu. Keempat alternatif tersebut adalah yang akan ditindaklanjuti. Selanjutnya yaitu pengukuran kinerja perusahaan menggunakan metode balance scorecard. Studi kasus pada PT Ritalindo. Yang pertama yaitu perspektif keuangan. Di dalam perspektif keuangan, hasil nilai return of asset yang didapatkan pada tahun 2015 adalah sebesar 105% dari target yang ditetapkan perusahaan yaitu 50%. Yang kedua yaitu pada perspektif konsumen. Di dalam pangsa pasar yang dimiliki oleh perusahaan didapatkan hasil bahwa perusahaan hanya memiliki 10% pangsa pasar dari keseluruhan industri yang sama, meskipun perusahaan memiliki target 5%. Yang ketiga pada perspektif proses bisnis internal, menciptakan produk yang nyaman, unik dan kreatif, juga memiliki model dan harga yang terjangkau bagi segala usia dengan kualitas yang baik. Untuk proses operasi didapatkan nilai base cost productivity sebesar 27% dari target 15%. Yang keempat yaitu pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, konsumen merasa cukup puas dengan fasilitas yang diberikan oleh perusahaan dan retensi pekerjaan juga memiliki hasil yang baik, di mana jumlah karyawan yang ada selalu meningkat setiap tahunnya. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Inilah presentasi dari kelompok kami, kelompok 5, dengan judul metode multi kriteria dan multi alternatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.